Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Tadris Biologi 5C akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Perkembangan Sistem Urinaria. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Revita Febiana, yang kedua ada Hanisya Fitra Raudotu, yang ketiga adalah Tifatul Fadilah, dan yang keempat ada saya sendiri, Koristiana Pratiwi. Dengan subbab pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada ginjal, yang kedua ada pembentukan metanefros secara molekuler, yang ketiga ada unilobar dan multilobar kidney, yang keempat ada proses perkembangan dan pembentukan calyx mayor dan minor, yang kelima ada pembentukan nefrons, yang keenam ada perkembangan kandung kemih, yang ketujuh ada pembentukan kloaka, dan yang kedelapan ada anomali perkembangan sistem urinari. Subbab pembahasan yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang memiliki bentuk mirip kacang. Sebagian dari sistem urin ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersamaan dengan air dalam bentuk urin. Ginjal primordial pada dasarnya terdiri dari bagian tubular, nefron yang berfungsi dengan filtrasi selektif, reabsorpsi, dan berakhir menjadi ekspresi produk limbah. Ketika suatu spesies berevolusi dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi, maka unit ginjal fungsional mereka juga berevolusi dari struktur yang primitif atau rendah menjadi unit filtrasi yang sangat kompleks dan efisien. Tubulus nefrik pada vertebrata yang sedang berkembang akan menunjukkan peningkatan yang kompleks karena tubulus yang terbentuk di region cervical secara berurutan digantikan di thoracolumbalis dan daerah sakral dengan struktur yang lebih kompleks secara fungsional. Struktur ini masing-masing disebut sebagai pronefrons, mesonefron, dan metanefrons. Perkembangan evolusioner ginjal digambarkan oleh adanya peningkatan penyempurnaan struktur dan fungsi ginjal yang terlihat pada hewan vertebrata. Pada vertebrata yang lebih rendah memiliki ginjal yang relatif primitif dibandingkan dengan vertebrata yang lebih tinggi. Pada ikan dan amfibi, pronefrons digantikan oleh mesonefrons menjadi ginjal fungsional, sedangkan pada reptil, burung, dan mamalia, metanefrons menggantikan struktur sebelumnya yang mengalami eutrofi. Selanjutnya, pada materi ini kita akan membahas tentang tahap perkembangan ginjal. Ginjal memiliki 3 tahap perkembangan, yaitu tahap yang pertama ada pronefros, yang kedua ada mesonefros, dan tahap yang ketiga atau tahap terakhir ada metanefros. Pronefros merupakan struktur ginjal yang pertama kali terbentuk selama masa perkembangan vertebrata. Mesonefros merupakan ginjal yang tumbuh dan berkembang pada tahap kedua. Pada embrio dan mamalia, jenis ginjal ini hanya berkembang sebentar, kemudian akan segera digantikan oleh metanefros, yaitu ginjal ketiga atau ginjal tetap. Dan metanefros merupakan ginjal yang paling akhir berkembang. Pada tahap yang pertama ada pronefros. Pronefros merupakan struktur ginjal yang pertama kali dibentuk. Pada gambar A di bawah ini merupakan penampang melintang embrio awal dan embrio pada tahap perkembangan selanjutnya. Sedangkan pada gambar B menunjukkan pembentukan ductus rawan dan kumel lurus internal dan eksternal. Tahap perkembangan pronefros dimulai ketika somit hadir. Sel-sel mesodrem perantara di daerah serviks akan terpisah menjadi lapisan parietal luar dan lapisan visceral bagian dalam yang membentuk rongga nefrokel di antara dua lapisan. Pada tingkatan masing-masing somit, tali sel yang disebut sebagai nefrostom yang tumbuh dari dinding dorsal, mesodrem intermediate, kemudian membentuk tubulus rawan. Ujung distal setiap tubulus berproliferasi dan pada awalnya akan memanjang ke arah lateral dan kemudian ke caudal. Sebelum menyatu dengan sel-sel tubulus yang berproliferasi yang berkembang segera ke caudalnya. Primordium ductus porineficus extractoris muncul dari fusi ujung distal
setiap tubulus. Ductus porinefricus tumbuh ke arah kloaka dan menjadi kanalisasi. Saat tubulus pronefrik lebih berkembang, mereka akan membuka ke ductus pronefrik primordial. Masing-masing tubulus rawan menjadi kontinu dengan nefrokel yang membentuk ke dalam rongga selom melalui lubang yang disebut nefrostom. Cabang-cabang dari aorta dorsal membentuk berkas kapiler glomeruli yang dapat bervaginasi baik ke dalam epitel selom atau sebagai alternatif ke dinding setiap tubulus rawan. Selanjutnya, filtrasi glomerulus internal karena adanya filtrat harus didorong dari rongga selom ke tubulus rawan oleh aksi silia sel-sel yang mengelilingi nefrostom. Dengan pembentukan glomeruli internal, ciri vertebrata yang lebih tinggi, hubungan antara tubulus rawan dan rongga selom hilang. Kemudian, air dan beberapa elektrolit diserap kembali dari tubulus porinefrons dan produk limbah dibawa ke kloaka. Selanjutnya, pada tahap yang kedua terdapat mesonefros. Nah, gambar ini merupakan gambar penampang melintang embrio yang menunjukkan tahapan berurutan dalam pembentukan tubulus mesonefrik dan ductus pramesonefrik. Pada embrio dan mamalia, jenis ginjal ini hanya berkembang sebentar, kemudian akan segera digantikan oleh metanefros, yaitu ginjal ketiga atau ginjal tetap. Menjelang akhir tahap perkembangan prosomit, kolom jaringan yang disebut sebagai urogenital rate berkembang melalui proliferasi mesodrom intermediate di regiol thorakolumbal dan menonjol ke dalam rongga colon atau peritoneal. Kemudian, struktur ini terbagi menjadi tonjolan genital, medial, dan punggungan urinarius lateral. Di sebelah lateral rahim urinarius, ductus porinefricus yang memanjang ke kaudal menuju kloaka menginduksi jaringan mesonefrik untuk membentuk tubulus berbentuk S di dalam ring urinarius. Kemudian, invaginasi dari ujung medial setiap tubulus mesonefrik oleh berkas glomerulus menginduksi pembentukan kapsul bowoman oleh epitel tubulus mesonefrik. Kombinasi kapsul bowoman dan berkas glomerulus membentuk unit filtrasi yang dikenal sebagai sel darah ginjal. Ujung lateral setiap tubulus mesonefrik masuk secara terpisah ke dalam ductus rawan yang pada tahap ini disebut sebagai ductus mesonefrik. Perkembangan jaringan kapiler peritubulus di sekitar tubulus mesonefrik membantu reabsorpsi air dan elektrolit. Berbeda dengan struktur prenefros, di mana hanya satu tubulus yang berkembang pada tingkat masing-masing somit, pada mesonefros, beberapa tubulus dapat berkembang pada tingkatan masing-masing somit. Mesonefros kiri dan mesonefros kanan yang berkembang menonjol ke dalam rongga perut sebagai struktur anatomi yang berbeda pada embrio yang sedang berkembang. Nah, gambar ini merupakan gambar penampang melintang embrio pada tingkatan yang ditunjukkan menunjukkan pembentukan tubulus dan saluran mesonefrik. Selanjutnya, pada tahap yang terakhir terdapat metanefros. Metanefros terbentuk dari dua struktur porimedial, yaitu tunas ureter yang merupakan hasil dari ductus mesonefros dan blastema metanefros yang terletak di daerah sakral, yang terbentuk dari ujung kaudal punggung nefrik. Tunas ureter meluas ke kranial menuju blastema metanefrik dan melebar di ujung kranialnya di mana ia menjadi hampir sepenuhnya dikelilingi oleh jaringan metanefrik. Bagian kuncup ureter yang melebar membentuk pelvis dan ductus collectivus dari ginjal definitif. Pembentukan ductus pengumpulan menginduksi jaringan metanefrik untuk membentuk tubulus metanefrik. Cara pembeda ujung tunas ureter yang melebar mempengaruhi susunan anatomi akhir ginjal yang berkembang penuh pada mamalia. Dengan demikian, bentuk anatomi ginjal mamalia berkisar dari unilobar hingga struktur multilobar yang berbeda, dengan gradasi menengah dari fusilobar, tersial, dan lengkap.
Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sebuah pembahasan yang kedua, yaitu ada pembentukan metanefros secara molekular. Selama perkembangan awal metanefrons, tunas ureter, dan mesenkim dari mana jaringan metanefros muncul mendorong diferensiasi timbal balik. Gen superresep tumor WT1 yang diekspresikan dalam mesenkim mengatur produksi faktor neutropik turunan sel glial, GDNF, dan faktor pertumbuhan hepatosit. Meskipun GDNF adalah penginduksi utama percabangan tunas ureter, faktor larut mesenkim lainnya seperti faktor pertumbuhan pleiotropin dan fibroblast juga mendorong percabangan dan pemanjangan tunas ureter. Melalui umpan balik negatif, faktor pertumbuhan penghambat kerja lokal TGFB dan protein morfogenik tulang mengatur pertumbuhan dan percabangan tubulus dan juga mempertahankan ukuran lumen tubulus. Matriks metaloproteinase diaktifkan di tepi depan cabang sementara inhibitor proteinase melindungi tubulus yang sudah terbentuk dari degradasi. Molekul matriks ekstraseluler seperti protoglikan dan molekul adhesi sel mendorong percabangan di ujung tunas ureter dan menentukan titik di mana percabangan terjadi. Selanjutnya, dua faktor FGF2 dan BMP4 diekspresikan dari sel tunas ureter menginduksi diferensiasi mesenkim yang mengarah pada pembentukan tubulus metanefrik. Faktor-faktor ini merangsang proliferasi dan memblokir apoptosi mesenkim metanefrogenik sambil mempertahankan produksi WT1. WT1 memiliki peranan dalam mesenkim metanefrik untuk menanggapi sinyal dari tunas ureter epitel. Selama proses diferensiasi ini, sebagian protein matriks ekstraseluler mengalami modifikasi. Selanjutnya yaitu mengenai unilobar dan multinobar kidney, di mana pada dasarnya unilobar merupakan salah satu istilah yang ada di dalam ginjal, yaitu merupakan ginjal unilobar atau unilobar kidney merupakan ginjal yang terdiri dari satu lobus, sedangkan multinobar merupakan ginjal yang terdiri dari beberapa lobus. Dari sini dapat dimengerti ataupun teman-teman sudah mendapatkan gambaran bahwasanya unilobar dan multinobar itu bagaimana? Kalau belum, kita bahas lebih lanjut mengenai materi unilobar dan multinobar. Pada dalam perkembangan ginjal dipengaruhi oleh induktif dari saluran pengumpul jaringan, metanefrik membentuk tubulus primitif yang kemudian membentuk S, di mana salah satu ujung setiap tubulus bergabung dengan saluran pengumpul yang lainnya. Ketika diinvaginasi oleh aglomerulus akan menjadi kapsula Bowman yang berbentuk cangkir. Kemudian tubulus metanefrik terus memanjang membentuk lekukan berbentuk U, lengkung Henle yang meluas ke arah pelvis ginjal, di mana bagian dari tubulus ini berdekatan dengan kapsula Bowman menjadi melingkar dan disebut sebagai tubulus contractus proximal. Sedangkan bagian tubulus yang lebih jauh yang juga gulungan disebut sebagai tubulus contractus distal. Secara kolektif, sel darah ginjal lengkung Henle dan tubulus contractus proximal dan distal merupakan sebuah nefron, di mana berkembangnya nefron dan sistem saluran pengumpul ginjal dapat secara deskriptif dibagi menjadi kontikal luar dan dalam wilayah meduler. Dasar dari piramida dibatasi oleh korteks, sedangkan bentuk apex pada pipa yang menonjol ke panggul seperti cangkir menutup kortikal yang terkait, sehingga lobus ginjal terdiri dari subunit yang disebut sebagai lobulus. Nah,
Lobulus ginjal terdiri dari saluran pengumpul dan nefron terkait yang mengalirkan ke dalamnya. Akan tetapi dalam hal ini lobus hanya satu, sehingga disebut dengan unilobar atau ginjal yang memiliki satu lobus. Dua divisi utama dari pelvis ginjal Charles utama membentuk hingga 10 divisi berbentuk corong yang biasa disebut dengan calyx minor, di mana calyx minor ini dibatasi oleh jaringan metanefrik yang membentuk ginjal lobus, sehingga calyx minor ini membentuk lagi ginjal lobus, di mana dalam ginjal ini sehingga memiliki lebih dari satu lobus. Karena fungsi dari korteks dari lobus yang berdekatan di seluruh ginjal memberikan tampilan superficial dari unilobar ginjal, sehingga beda lagi dengan ginjal unilobar tadi yang memiliki satu lobus. Struktur multilobar ginjal secara histologis baik dari tampilan multipiramidanya maupun drainase terpisah disediakan untuk setiap lobus oleh minor calyx, sehingga tiap lobus dipisahkan atau dibentuk oleh calyx minor. Akan tetapi ada beberapa kemiripan antara unilobus maupun multilobus, yaitu di mana seperti halnya punggungan papila puncak ginjal virtul yang menonjol dari caninus ginjal. Akan tetapi struktur dari multilobar ginjal karnivora ini dikonfirmasi adanya kolom kortikal dan posisi arteri interlobar yang menggambarkan lobus individu. Seperti halnya pada lobus di ginjal kuda terdiri dari 40 hingga 60 lobus. Nah, hal ini mirip dengan karnivora domestik, di mana permukaan halus kortikoral dengan area drainase ginjal puncak memiliki banyak lobus. Sedangkan perpanjangan dari kutub membentuk pelvis ginjal dua struktur yang disebut dengan ceruk terminal, di mana beberapa saluran pengumpul mengalir. Sempat disinggung bahwasanya pada ginjal multilobar terdapat minor calyx, di mana minor calyx ini merupakan jaringan yang memisahkan antara lobus satu dengan lobus yang lainnya. Oleh karena itu perlu pembahasan khusus mengenai bagaimana sih proses pertumbuhan serta perkembangan minor calyx dan mayor calyx. Dimulai pada minggu ketiga, yakni membentuk pronefros dan duktusnya. Kemudian pronefros ini akan berdegenerasi dan duktusnya akan menjadi dulcus wolfi, dan bagian kaudal dari mesonefros mengalami regenerasi, yaitu membentuk saluran ekskresi mesonefros pertama. Selanjutnya, embrio memasuki usia menggu saluran ekskresi membacanya dengan cepat sehingga membentuk gelung huruf S atau bisa disebut dengan simpai Bowman, dan terdapat glomerulus di ujung medial serta membentuk corpusculus mesonephrikus atau renalize. Kemudian terbentuknya glomerulus yang berasal dari vesikel terbagi menjadi 3 segmen, yaitu kapsula Bowman, proksimal, tubulus proksimal, dan
Ansa Henle. Kemudian memasuki minggu yang kelima, yaitu proses perkembangan dari sistem metanefros. Materi yang selanjutnya adalah pembentukan nefron pada vertebrata. Ginjal terdiri atas 1 juta unit penyaring tunggal yang disebut dengan nefron. Setiap nefron terdiri atas alat penyaring yang disebut dengan corpuscula renal atau renal corpuscle dan tabung pengumpul dan penghimpun air seni yaitu tubulus renalis. Corpuscula renal atau tubulus renalis adalah gabungan dari dua struktur yaitu glomerulus dan capsula Bowman. Sistem vertebrata berkembang dari mesiklera menengah yang memiliki fungsi meliputi eliminasi, sisa metabolisme produk oleh filtrasi dan ekskresi, dan regulasi elektrolit dalam tubuh. Reabsorpsi air oleh ginjal dan molekul dengan berat. Selain itu, ginjal juga memproduksi enzim renin yang memiliki peranan penting dalam regulasi tekanan darah. Pada endokrin, fungsi ginjal adalah produksi eritropoetin di korteks ginjal yang memiliki peran yaitu dalam regulasi produksi sel darah merah oleh sumsum tulang. Pada sistem nefron, pada vertebrata terdapat beberapa bagian, di antaranya glomerulus, capsula Bowman, dan tubulus. Glomerulus adalah bola kapiler rapat yang bercabang dari arterial afferens yang memasuki nefron. Capsula Bowman adalah bentuk cangkir yang mengelilingi glomerulus dan mengumpulkan material atau filtrat yang berasal dari kapiler glomerulus. Selanjutnya, terdapat tubulus-tubulus pada ginjal yang terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama adalah tubular compulsive proximal atau BCP yang keluar dari capsula Bowman sebagai tabung yang berkelok-kelok pada korteks ginjal. Dinding PCT ini terdiri atas sel kubus yang mengandung banyak mitokondria dan menuju mikrofili yang menghadap lumen atau rongga interior. Selanjutnya adalah jenis-jenis nefron pada vertebrata, yaitu nefron juxtamedula yang memiliki lengkung Henle panjang yang turun ke dalam medula ginjal. Selanjutnya adalah perkembangan kandung kemih atau bladder. Kandung kemih atau bladder merupakan bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh manusia. Selain ginjal, organ lain yang termasuk juga ke dalam sistem ini adalah saluran ureter yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih, serta saluran uretra yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Bagian-bagian terminal ductus pada vertebrata, mesonefrik, dan ureter itu secara bertahap dimasukkan ke dalam dinding kandung kemih yang sedang berkembang. Setiap sistem saluran berkembang sendiri-sendiri dan membuka ke dalam primordium kandung kemih pada vertebrata. Subbab selanjutnya yang akan kita bahas ada pembentukan kloaka. Kloaka merupakan lubang posterior yang berfungsi sebagai satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan, urin, dan genital pada spesies hewan tertentu. Kloaka terletak pada bagian bawah usus atau pada usus bagian belakang yang berfungsi sebagai tempat pembuangan makanan hasil metabolisme. Selama perkembangan usus belakang, urorektal septum akan membagi kloaka menjadi rektum bagian dorsal dan sinus urogenital primitif di bagian ventral. Pada titik masuknya ductus mesonefricus, urogenital primitif sinus bercabang-cabang menjadi kanalis vesicoureter karnial, primordium kandung kemih, dan urogenital caudal sinus yang tepat. Nah, dalam hal ini, pada embrio laki-laki, bagian caudal sinus urogenital akan membentuk ureter penis, dan embrio wanita ke uretra dan vesitubulum.
Bagian terminal ductus mesonefrik dan ureter secara bertahap akan dimasukkan ke dalam dinding kandung kemih. Selanjutnya, pada embrio laki-laki, saluran mesonefrik akan bertemu sebelum memasuki ureter prostat. Kloaka merupakan saluran urogenital dan anorektal yang terbentuk pada minggu kelima pada perkembangan embrio manusia dan terbagi menjadi dua bagian berupa rektum dan urogenital primitif pada minggu ke-7 dan ke-8. Membran kloaka biasanya digambarkan sebagai membran tipis yang akhirnya pecah untuk menyediakan jalan bagi saluran urogenital dan anorektal. Selanjutnya, subbab terakhir yang akan kita bahas ada anomali perkembangan sistem urinari. Anomali sistem urin kognital dan penyakit kistik pada ginjal diantaranya ada agenesis ginjal, hipoplasia ginjal, ginjal etopik, ginjal tapal kuda, dan penyakit kistik pada ginjal. Yang pertama ada agenesis ginjal. Agenesis ginjal unilateral atau bilateral seringkali dikaitkan dengan kegagalan perkembangan satu atau kedua tunas ureter. Sebagai akibat dari kegagalan ini akan terjadi induksi metanefrik semasa. Selanjutnya ada ginjal tapal kuda. Istilah ginjal tapal kuda digunakan untuk menggambarkan struktur ginjal abnormal yang terbentuk akibat penyatuan kutub kaudal kedua ginjal pelvis bilateral. Umumnya, anomali ini terjadi pada manusia dan hewan lokal. Pada ginjal tapal kuda, terjadi fusi dari kutub-kutub ginjal kanan dan kiri, baik kutub bawah ataupun kutub atas ginjal, sehingga menunjukkan gambaran makroskopik menyerupai tapal kuda. Nah, gambar ini merupakan penggambaran struktur ginjal abnormal yang terbentuk akibat penyatuan kutub kaudal kedua ginjal pelvis bilateral. Selanjutnya, yang ketiga ada anomali etopik pada ginjal. Ketika metanefrons membentuk ginjal yang tetap pada daerah berada pada sisi ia berasal, atau menyeberangi garis tengah ke sisi kontralateral, yang mana pada sisi kontralateral ginjal mengadakan fusi atau tetap terpisah. Pada umumnya, ginjal etopik terletak pada pelvis. Selanjutnya, yang terakhir ada anomali kistik pada ginjal. Anomali ini diakibatkan oleh adanya kegagalan dalam mengembangkan nefrons untuk bergabung dengan pengumpulnya, yaitu saluran atau dari kista yang belum sempurna. Pembentukan kista muncul dari akumulasi urin dalam nefrons yang diisolasi dari perkumpulan sistem saluran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.